Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita, mungkin separohnya kajian sirah ya, Zadul Ma'ad, separohnya dengan Al-Adab Al-Mufrad yang kemarin belum kita ada yang belum diselesaikan ya. Kita sekarang di bulan Zulqa'dah akhir ya, minggu akhir dari bulan Zulqa'dah. 10 hari lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. 14 abad yang lalu di akhir Zulqa'dah itu terjadi sebuah peristiwa besar yang mana peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah atau titik balik yang kemudian nanti akan merubah arah sejarah. Ya, kejadian ini, peristiwa ini menjadi tonggak atau titik balik perubahan arah sejarah. Dari umat Islam yang tadinya lemah menjadi kuat, dari yang tadinya diserang menjadi menyerang, dari yang tadinya kalah menjadi menang, yang kemudian nanti merubah kota Mekah dari kota syirik dan jahiliyah menjadi kota Islam dan kota tauhid selama-lamanya sampai hari kiamat, sampai hari ini, yang merubah sejarah umat Islam menjadi penguasa dari yang tadinya dikuasai. Peristiwa tersebut adalah peristiwa Hudaybiyah. Mungkin kita pernah mendengarnya. Sekarang hari ini kita akan belajar, mengambil pelajaran berharga dari peristiwa besar yang namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah itu dilatar belakangi oleh sebuah mimpi bahwasanya Rasulullah SAW melihat di dalam mimpi beliau memasuki kota Mekah dengan persiapan ihram, membawa hadyu itu hewan sembelihan. Bagi orang yang tidak haji namanya kurban, bagi orang haji namanya hadyu. Dari Madinah dengan berpakaian ihram berangkatlah Rasulullah SAW dengan 1.400 sahabatnya. Niat damai, niat ingin ibadah, niat ingin umroh, dan sama sekali tidak membawa senjata. Kenapa Rasulullah SAW menginginkan umroh di bulan Zulqa'dah berangkat ya, di tahun ke-6 Hijriah? Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ketika beliau bermimpi bahwa masuk kota Mekah dengan berihram atau dengan melakukan ibadah umroh, beliau bergegas menuju Mekah. Satu karena kerinduan, sudah berapa tahun tidak pulang ke Mekah ya, yang mana harta, tanah dan juga keluarga ada di sana sebagian.
tidak berangkat semua. Nah, namun di tengah perjalanan ketika sampai di Bukit Hudaybiyah, mereka dicegat, dihadang oleh orang-orang Quraisy, dihalangi untuk tidak boleh umroh atau apapun namanya tahun ini. Padahal ada semacam kesepakatan yang turun-temurun dijaga oleh bangsa Arab bahwa Mekah itu adalah milik umum dan tidak boleh siapapun yang menghalangi orang untuk beribadah ke tanah suci. Dari dulu, dari sejak syariat Ibrahim alaihissalam berabad-abad terus ribuan tahun turun sampai ke masa Rasulullah, bahkan sampai ke masa sekarang, itu sebenarnya tidak boleh ada orang yang menghalangi orang untuk menuju Baitullah. Dan bangsa Quraisy akan menanggung malu kalau sampai dikenal oleh bangsa-bangsa Arab lainnya bahwa Quraisy menghadang orang untuk melakukan umroh atau menghadang orang untuk menuju Baitullah. Itu aib sekali. Bangsa macam apa yang menghadang orang untuk ibadah kepada Allah? Bangsa macam apa hinanya menghalangi orang untuk berhaji atau menuju Ka'bah al-Musyarrafah yang diagungkan oleh seluruh agama saat itu, baik kafir atau muslim, baik jahili atau musyrik atau muwahhid, ahli tauhid, semua orang itu mengagungkan Ka'bah, menghormati Ka'bah. Sampai orang Quraisy itu ketika banjir Mekah itu kan Hajar Aswad itu sempat jatuh, bergeser dari tempatnya jatuh, dan Ka'bah itu retak, banjir besar. Ketika direnovasi terjadi karena mereka meyakini renovasi Ka'bah tidak boleh 1 sen pun dari uang yang tidak jelas, uang haram, nggak jenuh. Padahal mereka banyak uang, walaupun orang kafir, mereka tuh banyak uang. Bos-bos riba itu di Quraisy banyak sekali. Yang terancam dengan kedatangan Islam itu kan bos-bos riba sebenarnya dulu. Dari perdagangan, mereka punya perdagangan musim dingin ke Syam, musim panas ke Yaman. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i wasaib. Mereka itu ekspor impornya jago. Perdagangan hidup. Kemudian tadi sektor finansial juga berkembang dengan ribanya itu. Maju lah. Tapi ketika merenovasi Ka'bah, tidak didapat uang cukup untuk nembok Ka'bah kembali. Karena mereka takut kalau membangun Ka'bah dengan uang yang tidak jelas atau uang haram, kualat. Ini rumah Allah, lamun semen, lamun bata, lamun pasir, aya anasir tidak halal, takut mereka. Saking mengagungkan dan mensakralkan Ka'bah. Nah, jadi semua bangsa itu memuliakan Ka'bah. Maka akan menjadi aib sekali kalau ada orang yang ingin menuju Ka'bah lalu dihalangi. Bangsa macam apa? Rendah sekali, hina sekali kalau ada bangsa yang mencegah, menghalangi orang dari menuju Ka'bah. Namun di sisi lain, Quraisy juga dilematis. Kenapa? Kalau dia mengizinkan pasukan Nabi Muhammad, bukan pasukan sebenarnya, rombongan Nabi Muhammad dengan 1.400 sahabatnya atau anggotanya masuk ke kota Mekah, mereka juga menanggung malu yang tidak sedikit. Apa malunya? Malu ternyata Quraisy tidak bisa menyelesaikan urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama ini yang digembar-gemburkan Quraisy bahwa kita akan melenyapkan, meratakan, memusnahkan, menghilangkan, menghentikan dakwah Muhammad, ternyata itu tidak benar gitu. Adanya perang Badar, adanya perang Uhud, adanya perang lain sebagainya, ternyata itu sama sekali bukanlah prestasi Quraisy gitu. Itu juga malu mereka. Aduh, gimana? Malu di sisi lain adalah menghalangi orang dari Ka'bah, itu sebuah aib. Malu di sisi yang lain lagi adalah bahwa mengizinkan masuk juga itu juga malu dan aib.
Dilematis mereka. Akhirnya baik-baik datanglah Suhail bin Amr dengan perwakilan Quraisy yang lain menghadang ya, mengajak dialog, mengajak kompromi Nabi Muhammad di luar kota Mekah namanya Hudaybiyah. Berdialog baik-baik, ngobrol baik-baik dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kalau ada orang ngajak baik ya diterima dengan baik. Kalau ada yang mengajak baik diterima dengan baik. Nah, kemudian terjadilah di sana yang namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tadi tentang kemuliaan Ka'bah ada hadis yang bisa kita sisipkan ya. Di dalam konsep Islam, nyawa seorang manusia itu, satu orang ya, seorang muslim lebih terhormat dan lebih berharga dari runtuhnya Ka'bah. Izhaqu ruhil mu'min la ahwanu indallah min hadmil Ka'bah. Bagi Allah, tewasnya seorang muslim tanpa hak lebih ringan, ahwan lebih ringan, lebih remeh min hadmil Ka'bah, dari hancurnya Ka'bah. Ya, sekarang banyak orang yang main-main dengan nyawa orang beriman. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adahu adzaban alima. Barang siapa yang membunuh, menewaskan nyawa orang beriman satu aja, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, abadi, kekal. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka pada dia, marah sekali. Walanahu, dan mengutuknya, melaknatnya. Wa adalahu adzaban, dan Allah sediakan azab yang pedih. Itu orang yang berani menewaskan nyawa orang beriman tanpa hak. Sekarang betapa banyak nyawa orang beriman yang dibunuh tanpa hak, baik atas nama aturan, baik atas nama undang-undang, baik atas nama hukum, betapa banyak. Atau bahkan tidak atas nama itu semua, mati sia-sia. Padahal bagi Allah, hilangnya nyawa seorang mukmin, orang beriman, itu lebih ringan daripada hancurnya Ka'bah. Yang kalian muliakan, yang kalian agungkan itu lebih mulia nyawa orang beriman daripada runtuhnya Ka'bah. Sampai Allah sediakan balasan di Quran itu ya. Itu lafaz Quran. Barang siapa yang membunuh nyawa orang beriman, balasannya adalah jahanam, kekal abadi, dimurkai, dilaknat, dikutuk ya, kemudian disediakan azab yang pedih. Kecuali kalau tewasnya itu berdasarkan hak. Hak itu apa contohnya? Contohnya adalah pelaksanaan hukum qisas, itu hak. Pelaksanaan hukum qisas, pelaksanaan hukum rajam jika ada, itu hak, dan lain sebagainya. Kalau tanpa itu maka haram dan berdosa besar jika orang membunuh atau mengambil nyawa orang beriman. Nauzubillah, nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, terjadilah perjanjian Hudaybiyah karena orang Quraisy mau damai, baik-baik, datang mengutus utusannya ke Rasulullah, meminta Nabi Muhammad untuk tidak umroh tahun ini dan kembali tahun berikutnya, dan mengadakan perjanjian. Dari pihak Rasulullah pencatatnya adalah Ali bin Abi Thalib, dari Quraisy pencatatnya adalah Suhail bin Amr. Jadi Ali bin Abi Thalib ini memang posisinya luar biasa bagi Rasulullah SAW, kepercayaan beliau SAW. Ada sebuah hadis Nabi bersabda, sesungguhnya kedudukan Ali bagiku seperti kedudukan Nabi Harun kepada Musa. Kalau Nabi Musa punya Harun, maka aku punya Ali. Inna manzilata
Ali ya indi kamanjilati Harun li Musa. Kalau Umar itu kan sanjungan Rasul itu laukana nabiyyun ba'di lakana Umar. Andai kan ada nabi setelahku, Umarlah orangnya. Kalau tentang Abu Bakar, sanjungan Nabi adalah andaikan aku memilih seorang khalil, seorang kekasih tertinggi, maka Abu Bakarlah orangnya. Lau anni muttakhidan khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila. Itu sahabat-sahabat mulia. Nah, butir-butir perjanjian tersebut secara lahirnya, secara zahirnya, secara nampak kasat matanya sangat merugikan pihak kaum muslimin. Sangat menjadi tekanan batin kaum muslimin. Sangat berat bagi kaum muslimin. Bayangkan coba, sudah pakai baju ihram, guys, nuntun hewan sembelihan hadyu, sudah berjalan kaki dari Madinah tanpa membawa senjata, damai, mau ibadah, disuruh balik deui. Jalan 400 km, nuntun domba, make ihram lain make baju biasa, disuruh uih deui. Warangsul. Itu tekanan batin. Belum lagi secara kehormatan politik, waduh, makanya orang kudu nurut balik deui. Mending perang daripada balik deui, makan gitu kalau anak-anak muda. Sampai Umar itu bertanya, "Ya Rasulullah, a'anta rasuluh haqqan?" Wahai Rasulullah, benarkah andini Rasulullah sampai begitu? Karena Rasul mengalah dari perjanjian itu. Sampai Umar bertanya seperti itu, saking jengkelnya kepada orang Quraisy yang begitu kurang ajarnya gitu, nyuruh Nabi Muhammad pulang kembali ke Madinah. Lalu Umar seumur hidupnya menyesali perkataan itu. Kata beliau, tidak ada yang aku sesali dalam hidupku dan aku merasa berdosa terus, tidak pernah hilang perasaan dosa itu kecuali perkataanku kepada Nabi, a'anta rasul haqqan, apakah engkau benar-benar Rasulullah? Bukan pertanyaan dari keraguan, tetapi Umar ingin menegaskan bahwa benarkah engkau Rasul menerima perjanjian semacam ini gitu. Kalau memang Anda Rasul, harusnya yang begitu ditolak gitu. Umar bicara dengan emosinya. Datang ke Abu Bakar, cek Abu Bakar teh, "Heueuh, aing mah percaya, saya mah nggak ada masalah Rasulullah. Putusan apa juga itu justru yang harus kita ikuti dan imani." Datang ke Utsman sama, datang ke Ali juga sama, tidak mempermasalahkan keputusan Nabi. Nah, Umar karena beliau ini dari dulu adalah punya keberanian dan punya hamasah yang sangat tinggi, yang begini itu sebenarnya tidak boleh diterima loh. Kita posisinya kalah, kita posisinya tertindas, harus dilawan. Mending angkat pedang sekaligus nyari pedang di mana di jalan gitu, melawan. Atau kita habis-habisan, mati semua tidak masalah. Yang penting jangan balik lagi. Itu kekalahan. Umar melihatnya tidak adil perjanjian itu, maka beliau melawan. Tapi pada akhirnya ditenangkan oleh Rasul, ditenangkan oleh para sahabat yang lain, Umar akhirnya menerima. Tapi itu menjadi penyesalan seumur hidup baginya, bahwa dia pernah mengatakan kepada Rasul, benarkah engkau Rasul sungguh-sungguh hingga menerima perjanjian semacam ini? Apalagi perjanjian seperti itu turun ayat Allah, inna fatahna lakum fathan mubina, sesungguhnya kami akan berikan kalian kemenangan yang besar, yang nyata. Kan secara logika mah termasuk ini teh, kondisi kalah disuruh balik lagi, perjanjiannya juga merugikan kaum muslimin,
menjadi tekanan batin bagi Rasul dan sahabatnya. Ini turun ayat, kami akan berikan kalian kemenangan yang besar. Secara logika termasuk. Urang keur eleh turun ayatna kieu naon maksudna? Kalau orang hanya mengandalkan akal akan begitu. Tapi orang mengandalkan iman, itu yang dikedepankan adalah keyakinan. Maka bagi orang beriman, iman itu di depan, menjadi imam untuk akal dan hatinya. Ya, bagi orang beriman, iman itu komandan. Akal, hati, lisan itu di belakang ikutinya. Kalau orang jahil itu kan lisannya di depan, iman di belakang. Kalau orang kafir mungkin hati keyakinannya di depan, iman di belakang. Nah, jadi itu pelajaran pertama, bahwa bagi orang beriman tauhidnya kepada Allah itu harus menjadi komando, harus menjadi imam, harus menjadi panglima yang membimbing dan memimpin hati, lisan dan pikirnya. Orang sekuler pikirnya di depan, imannya di belakang. Orang bodoh lisannya di depan, imannya di belakang. Orang yang tidak punya iman kepada Allah, hatinya mungkin di depan, imannya di belakang. Tapi orang beriman, imannya di depan, lalu hati, lisan dan fikirnya di belakang ikutinya. Perjanjian tersebut di antara butirnya itu adalah yang pertama, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, aduh tenan mas, pas banget ini ada tunduh ya. Semalam ada pertemuan di dekat Pusenip itu, teman-teman yang sukses dalam studinya. Ada doktor dari Sudan, ada doktor dari alumni Riyadh ya, ada doktor alumni Madinah, ada bukan dokter dari Kopo Permai. Ayo opatan. Itu menambah motivasi bahwa teman-teman sudah pada berhasil meniti karir tertinggi atau apa namanya tahta tertinggi dalam pendidikan dengan doktor dan menuju profesor. Dan rata-rata mereka satu alma mater di pesantren dulu, satu alma mater. Namun studi S2, S3-nya berpisah. Ada yang ke Riyadh, ada yang ke Madinah, ada yang ke Sudan, dan pada berhasil S3. Jadi motivasi buat kita menjadi tokoh di daerahnya masing-masing. Nah, kesimpulannya akhirnya Umar luluh hatinya, diingatkan oleh sahabat, oleh Abu Bakar diingatkan, oleh Ali diingatkan, bahasa orang nama mana itu guys masuk Islam, nurut, nurut gitulah. Nurut saja kamu, itu ibaratnya begitu. Rasul pasti menerima yang terbaik dari Tuhannya. Tidak mungkin Allah mengecewakan Rasulnya. Dan pasti ada hikmah besar kenapa Allah turunkan kami akan berikan kemenangan yang besar di saat kita benar-benar sedang terpuruk-terpuruknya. Di saat kita sedang kalah-kalahnya, Allah malah berjanji akan kami berikan kalian kemenangan yang besar. Itu butuh keimanan untuk meyakininya. Fathan Mubina itu kata Profesor Mansur Surya Negara, ahli sejarah Unpad, sampai dijadikan semacam kajian gitu. Dulu Jakarta pun oleh Fathahilah itu diambil dari ayat ini. Jayakarta itu Fathan Mubina. Dulu Jayakartanya disingkat jadi Jakarta. Jadi Jakarta itu penamaan dari Fathahilah, pejuang Islam ya, mengambil inspirasi dari ayat ini, inna fatahna lakum fathan mubina. Jayakarta, Fathan Mubina, disingkat Jakarta. Hari Betawi, Batavia mah eta mah di Walanda eta mah namanya eta mah. Nu bener mah Jakarta, eta sudah syar'i namanya itu. Mun Batavia itu Walanda.
Penamaan ya, penamaan. Peri enjer Walanda, orang priangan gitu. Penamaan. Nah, kemudian tadi jadi poin pertama itu adalah bahwasanya Rasul kembali ke Madinah. Nah, para sahabat tidak mau balik ke Madinah, nggak mau, pokoknya mending perang sekalian daripada balik mah. Stres, tekanan, kita bilang tekanan mental. Tidak mudah balik ke Madinah, ngangkut dari kambingnya, waduh, kemudian apa namanya baju ihramnya bagaimana segala macam lah. Akhirnya Nabi Alaihissalam masuk ke tendanya, lalu berbicara dengan istrinya. Neng, kunaonnya itu sahabat-sahabatku teu nurut aya nama. Curhat Nabi itu ke istrinya Zainab yang nemani itu. Kunaon teu nurutnya, suruh balik ke Madinah tapi arenggan gitu. Sebenarnya bukan enggan, tapi masih melongo, masih tertegun gitu. Kok bisa suruh balik deui? Masih menikmati suasana keheranannya gitu. Tertegun. Kata Zainab begini, wahai Rasulullah, Anda ambil kambing yang dibawa dari Madinah, ambil, Anda sembelih di hadapan mereka, tahalul. Nabi menerima pendapat istrinya. Oh baik kalau gitu. Ini bukti atau pelajaran bahwa kadang dakwah itu tidak cukup dengan lisan. Kadang menyampaikan risalah itu tidak cukup, tapi praktekkan dan tunjukkan di hadapan mereka. Akhirnya Nabi menyembelih kambing tersebut di hadapan para sahabat dan bertahalul. Nah, setelah melihat peristiwa itu, seluruh sahabat mengikuti beliau, disembelih langsung kambingnya dan tahalul, lalu pulang ke Madinah. Ini pelajarannya, dakwah itu perlu toladan, dakwah itu perlu praktek, dakwah itu perlu contoh nyata. Sampai Nabi melakukan itu dan berhasil. Setelah Nabi sembelih kambingnya, kemudian tahalul, semua berangkat. Pulang mulai maning, balik maning nang laptop, balik maning. Nah, ini jadi aspek fikih juga bagi kita bahwa ibadah itu kalau terhalang oleh satu sebab, itu dia tetap mendapatkan pahalanya. Ya, mau berangkat haji, nggak jadi, entah karena misalkan tiba-tiba visanya ketahan, tidak keluar, entah mungkin tiba-tiba kondisinya sakit, entah mungkin tiba-tiba perjalanannya tidak aman, atau ada gangguan-gangguan lain yang bersifat teknis, atau karena pandemi waktu kita itu 3 tahun tidak ada haji. Nah, orang yang terhalang ibadahnya karena sesuatu yang tidak bisa dia hindari, itu dia tetap mendapatkan ibadah hajinya atau ibadah umrohnya. Bahkan dalam hadis lain lebih luas, kata Rasulullah SAW, di Madinah itu ada orang yang tidak ikut jihad kita, tidak ikut berjihad, tidak ikut menaiki gunung, menuruni lembah, tidak ikut berjalan kaki yang panjang untuk berjihad fisabilillah, tapi mereka mendapatkan pahala seperti kita. Meskipun di Madinah duduk-duduk saja, mereka dapat pahala seperti kita, ibadah yang berat ini, tapi mereka tidak ikut kita. Apa alasannya? Alasannya adalah karena mereka itu sebenarnya kalau ada hal yang dapat membawa mereka ke sini, mereka berangkat. Tapi tidak bisa, tidak punya bekal untuk perang, jihad fisabilillah. Ada sesuatu yang mereka tidak bisa tinggalkan karena mungkin keluarga atau karena mungkin sakitnya dan sebagainya. Jadi dalam Islam itu ada kaidah bahwa orang yang tidak bisa melakukan suatu ibadah padahal biasanya bisa, karena suatu sebab tertentu, dia tetap mendapatkan pahalanya. Bukankah ada hadis kata Rasulullah, kalau ada orang berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, jamaahnya sudah selesai, sudah kosong masjid, tapi dia tetap ke masjid, sholat di masjid sendiri, kata Rasul, dia mendapatkan jamaah. Bukankah ada hadis bahwa kalau orang itu
mendapatkan satu sujud saja, satu rakaat saja ke masjid mendapatkan pahala berjamaahnya. Nah seperti itu dalam Islam itu konteksnya begitu. Biasa sholat duha, tiba-tiba kita harus safar atau sakit, maka dia tetap mendapatkan sholat duhanya walaupun tidak duha karena dia lagi safar misalnya. Biasa tahajud, tiba-tiba tidak bisa tahajud karena harus ngeronda misalkan, atau harus nemenin keluarga yang sakit, atau harus lain sebagainya, dia tetap mendapatkan pahala tahajud meskipun tidak tahajud. Tapi kali nalajo bola beda itu mah. Beda nalajo bola tetap temenang teman untuk tahajud mah. Karena bola bukan alasannya menghindarkan orang dari tahajud. Kan bisa jeda antara first half dengan second half itu bisa itu. Bak pertama, bak kedua 15 menit lumayan tah. 11 rakaat plus witir tilu. Cekap 11 gitu. Itu kudu 2 tilu. Sebenarnya sabangsa itu punya. Tahajud 11. Kalau 11 masih enggan atau berat, cukup 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Itu paket paling hemat itu. 2 plus 1, 2 tahajud, 1 witir. Kalau jag-jag waringka sehat dan keyang 11 rakaat. 15 menit bisa. Di Jawa aja ada yang 7 menit, 20 tilu. Walaupun tentu maknina 11. Karena kata hadis Aisyah, Rasulullah SAW karena adalah tahajud Rasulullah SAW 11 rakaat fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Kata Aisyah, hadis yang sahih, Rasul itu tahajudnya baik di Ramadan atau di luar Ramadan itu 11 rakaat. Terus bagaimana kalau ada yang 2-3? Yang mangga wae. Silahkan ada diskusi, ada ngobrol gini. Engke teh cenah anu 11 rakaat jeung 23 rakaat teh kabeh dua-duana asup surga. Asup surga semuanya. Tadi surga teh pendak deui teh nu 23 jeung 11 teh. Gitu. Cek nu 23 teh. Lah, nah mana ge ka dieu geuning ka surga nya. Tak taroe baheula 11. Aduh, apal kitu mah baheula urang 11 we tuh. Kalau saya tahu yang 11 juga ke surga, dulu saya 11 aja kalau gitu mah. Cacapeanan 2 tilu. Gitu. Itu ngobrol santri gitu. Jadi lamun ku 11 bisa ke surga, buat apa udah 3 kecapeanan gitu. Kita hari santri gitu nah. Apal gitu mah urangnya 11 we baheula tuh gitu. Jadi itu seperti itu. Nah, orang yang biasa tahajud kemudian tidak tahajud karena satu sebab, dia dapat pahala tahajud. Biasa sedekah tapi tiba-tiba kondisi tidak memungkinkan, atau biasa duha, biasa zikir, biasa baca Quran, tiba-tiba tidak bisa karena suatu sebab, dia tetap mendapatkan pahalanya meskipun tidak dia lakukan. Bahkan lebih besar dari itu yang tidak ikut jihad padahal biasanya ikut. Kata Rasul, mereka tidak ikut perjalanan kita dan jihad kita tapi mendapatkan pahalanya seperti kita. Wah, mantap sekali itu. Ya, mantap sekali. Tapi tadi alasannya dulu yang jelas. Ari teu tahajud nonton bola mah teu meunang. Teu meunang pahala tahajud maksudnya. Ya. Saya kadang kasih strategi. Kan suka radang udag Liga Champion. Akhirnya kan lagi puncak, partai puncak nih. Semifinalnya udah, tinggal final kan. Itu suka bela-belain ya, tapi tadi babak 1 babak 2 jeda batur mah iklan orang mah tahajud gitu, lumayan lah 1 rakaat 2 rakaat menjaga tahajud tetap terlaksana. Nah, butir pertama itu adalah Rasul pulang kembali ke Madinah dan silahkan umroh tahun-tahun berikutnya. Quraisy hanya ingin menunjukkan, memvalidasi diri mereka bahwa mereka masih punya sisa-sisa kekuatan untuk menghadapi Nabi Muhammad alaihissalam, supaya ke era-era yang di bangsa Arab. Itu alasan Quraisy satu-satunya, itu tidak ada yang lain. Yang kedua, gencatan senjata antara pihak Rasulullah dengan pihak Quraisy 10 tahun. Poin kedua itu. Wad'ul harbi auzaraha limudat asyra sanawat, 10 tahun. Poin ketiga, barang siapa orang Mekah ikut Nabi Muhammad atau bergabung dengan Nabi Muhammad
memeluk agama Nabi Muhammad atau ikut ke Madinah menjadi warga Madinah, harus wajib dikembalikan ke Mekah kembali. Rugi pan, rugi banget itu. Orang Islam kudu dikembalikan ke Mekah setelah perjanjian ini. Anu awalnya di Mekah. Namun apabila ada orang Madinah ke Mekah, baik dalam rangka meninggalkan agamanya atau apapun, masuk ke Mekah, pokoknya tidak dikembalikan lagi. Wah, itu kan memberatkan sekali. Mun aya orang Quraisy ke Madinah kudu dibalikin, mun aya orang Madinah ke Quraisy tidak boleh dibalikin. Itu sepihak banget itu. Sampai ada sahabat namanya Abdullah bin Suhail bin Amr. Satu lagi Abu Jandal namanya, bukan Abu Janda, ada lamnya, Abu Jandal. Abu Janda maduka saha, ini pakai lam, Abu Jandal. Ketika perjanjian diteken, kan Ali yang nulisnya tuh. Diteken, tak Abu Jandal ini masuk ke barisan Nabi. Kata Nabi, pula kembali ke sana, kembali ke sana, kembali ke sana. Bukan Nabi tidak mau melindungi orang beriman, bukan Nabi tidak mau menjaga orang beriman dari musuhnya, tetapi Nabi ingin menerapkan atau konsisten komitmen dengan perjanjian. Dibalikin. Jadi orang-orang Quraisy yang masuk Islam, masuk ke barisan Rasul, dibalikin. Nggak boleh, nggak boleh. Sabarlah di sana. Allah nanti kasih jalan keluar. Tapi jangan masuk ke sini. Jangan ke Madinah, jangan ke barisan kami, karena perjanjian sudah ditekan. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya perjanjian, kesepakatan ataupun apalah namanya, ya, itu wajib ditunaikan oleh orang Islam. Al-mu'minuna ala syurutihim, orang beriman itu selalu komit dan konsisten dengan perjanjian-perjanjian mereka, selama tidak mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal. Dalam ayat Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji dan perjanjian kalian. Tepatilah kesepakatan, tepatilah syarat-syarat kalian yang telah kalian buat. Itu perintah Allah. Dan Rasul tidak mau mengkhianati perjanjian yang barusan diteken itu. Seluruh orang Mekah yang masuk Islam setelah itu dikembalikan. Bukan tidak mau menerima, tapi ini perjanjiannya, kesepakatannya begitu. Namun kalau ada orang Madinah ke Mekah, itu tidak boleh dikembalikan. Nah, ini kan tidak adil. Itu poin keberapa? Masih ketilu. Poin keempat, kabilah yang bersekutu atau gabung dengan Rasulullah di bawah perlindungan Rasulullah, dan kabilah yang bersekutu atau bergabung dengan orang Quraisy di bawah perlindungan Quraisy. Menyerang salah satunya sama dengan menyerang keduanya. Ini nanti akan menjadi tonggak sejarah ini. Oh, separuh mana pun. Seperti dipahami. Nah, ternyata 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, orang Quraisy melanggar isi perjanjian. Dengan cara apa? Dengan cara menyerang kabilah yang ada di bawah perlindungan Rasulullah SAW. Ini kesempatan manis ini. Saatnya kita menaklukkan Quraisy. Terjadilah Futuh Mekah. Rasul punya alasan untuk menaklukkan dan mengalahkan orang-orang Mekah. Maka 2 tahun berikutnya Rasul bawa 10.000 pasukan. Banyak banget. Datang ke Mekah dari berbagai penjuru dan mengumumkan bahwa penaklukan ini adalah penaklukan damai. Tidak akan ada yang tertumpah darahnya. Aku maafkan, amnesti umum, semua dimaafkan. Namun ada insiden kecil. Khalid bin Walid yang bawa pasukan sebelah kiri itu menghadapi perlawanan dari pemuda-pemuda Quraisy yang anak-anak ABG lah, bukan ABG sebenarnya, anak-anak remaja yang masih teng-teng gitu, masih sok pakai baju ormas lah segala macam. Mun zaman ayeuna nama gitu tuh. Oh gitu kan. Keulah Khalid, keulah, mana mau bisa suka Mekah? Ieu mah daerah saya. Ini kekuasaan gua.
nya ku Khalid teh hayu atuh di harapan. Akhirnya mereka kabur juga kocar-kacir itu dihadapi oleh Khalid. Pasukan kecil menghadapi preman-preman Mekah itu kocar-kacir. Akhirnya sempurnalah Futuh Mekah. Rasul masuk ke Masjidil Haram dan itulah diabadikan oleh surat Al-Qur'anul Karim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdihi wastaghfir innaka. Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan yang besar. Fath, futuh. Maka sore yang namanya Al-Fathu itu kemenangan yang besar. Futuh ya. Dan orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Janji Allah. Itu janji Allah terjadi di situ. Janji Allah terjadi 2 tahun berikutnya. Orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Afwaja, jama'atin, jama'at berbondong-bondong. Semua kabilah itu masuk Islam. Bahkan masuk Islam menjadi tren saat itu. Muntah Islam keren banget. Setelah kejadian itu mah, muntah Islam keren. Masuk semua. Lalu Allah pesankan, kalau kamu menang, kamu memperoleh keberhasilan. Apa pesan Allah? Fasabbih bihamdik. Banyakin tasbih. Bihamdik, banyakin hamdalah. Wastaghfir, banyakin istighfar. Jadi ini tuntunan Islam mensikapi kemenangan. Banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak istighfar. Pak sampaikan ke Panglima Piking atau Bobotoh Pang nyampaikan, lamun kalian menang, Allah kasih kemenangan, victory, baik victory besar, victory kecil, fasabbih bihamdi rabbik. Bacalah tasbih yang banyak, bacalah tahmid yang banyak, baca istighfar. Mudah-mudahan risalah kecil ini sampai ke Panglima Piking atau Bobotoh. Supaya apa? Supaya tadi hilang keangkuhan, hilang kesombongan, hilang. Dan juga ada istighfar di situ. Barangkali ketika menuju prestasi sana, barangkali ketika menuju kemenangan di sana ada hal-hal yang mungkin kanan kiri yang dilanggar dan sebagainya. Jadi Allah peringatkan Rasul, jangan terlalu bergembira, tapi lakukan tasbih, lakukan tahmid, lakukan istighfar. Kata para ulama termasuk kemenangan-kemenangan kecil juga sama. Menang proyek, menang tender, menang juara naon, baca ini. Jangan-jangan ketika memperolehnya itu ada sesuatu yang kita langgar. Maka fastaghfir, innahu kana tawwaba, karena Allah menerima taubat. Allah maha sekali menerima taubat. Man taba Allah taba'ani, barang siapa yang bertaubat kepada Allah pun memberikan taubatnya. Man taba taballahu alaihi. Nah, itu pelajaran dari peristiwa Hudaybiyah. Mekah setelah itu menjadi kota tauhid, kota iman, kota Islam, kota kedamaian, kota ibadah, kota tauhid tanpa syirik sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat. Nah, lalu apa yang Rasul lakukan ini? Selama dari perjanjian Hudaybiyah sampai Futuh Mekah, Rasul ngapain? Itu kan pertanyaan tuh. Masa karena gencatan senjata, karena berdamai, udah di Madinah ongkang-ongkang kaki kumang kewe lah? Tidak. Rasul selama itu dari Hudaybiyah sampai ke Futuh Mekah, yang beliau lakukan adalah berdakwah ke luar bangsa Arab. Beliau kirim surat ke Raja Heraklius Romawi, beliau kirim surat ke Raja Kisra di Persia, beliau kirim surat kepada Raja Gasasin, beliau kirim surat kepada Raja Basrah, beliau kirim surat kepada Raja Bahrain, Mesir, dikirim semua surat. Yang intinya aslim taslam. Wassalamu ala manittaba. Min Muhammad Rasulillah ila Maliki Rum. Dari Muhammad Rasulullah ke Raja Romawi yang agung. Islamlah kamu, kau akan selamat. Dan keselamatanlah bagi orang yang mengikuti petunjukku. Waduh, suratnya ini udah berwibawa begitu. Padahal Nabi ada di Madinah, kota kecil yang saat itu belum besar banget, ngirim surat ke Romawi, bayangkan coba. Wahai Raja Romawi yang agung, azim Rum ya, aslim taslam, Islamlah, kamu pasti selamat. Mun maneh masuk Islam, maneh jeung kerajaan maneh pek we golangkeun. Saya tidak akan ngusik kerajaan, golangkeun. Kamu tidak akan turun dari tahtamu, aman pokoknya. Itu penting mah
masuk Islam supaya kamu dapat pahala orang-orang Romawi seluruhnya, dapat jariah, gitu bahasanya. Motivasi beliau ya. Tapi kalau kamu menolak, fa in abait, kalau kamu menolak, kau harus menanggung dosa orang Romawi seluruhnya. Jadi disingsian lagi ku akhirat. Disingsian ku akhirat. Kerajaan mah tetap sok bae kamu jadi raja mau dicokot kerajaan mah, tapi tadi kamu Islam dan wargamu biar pada Islam. Tapi kalau kamu menolak, kamu menanggung dosa seluruh orang Romawi. Oh gitu. Itulah Rasulullah SAW selama kurang lebih 2 tahun lebih pekerjaan beliau adalah menyebarkan dakwah keluar Jazirah Arab dengan mengirimkan duta-dutanya, ambasador-ambasadornya membawa risalah surat Rasulullah menyuruh Islam. Begitu sekalian kisah dari Hudaybiyah, pelajarannya adalah keyakinan kepada janji Allah, husnuzon dengan janji Allah, dan yakin dengan pemberitaan dari Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Dalam hidup kita banyak sekali hal-hal yang mungkin kita masih ragu, tapi kalau itu datang dari Allah, imanilah, wajib percayailah suatu saat itu akan terjadi pada hidup kita. Masalahnya kadang kita masih suuzon kepada Allah, masih berkecil hati kepada Allah, masih pesimis kepada janji Allah. Itulah yang membuat kita imannya tidak pernah sempurna. Tapi kalau kita penuh yakin dengan janji Allah, dengan informasi dari Allah melalui Rasulullah SAW, kita akan menjadi orang yang mukmin imanan haqqan, mukmin yang sebenar-benarnya iman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma taufiquna illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.